kemerdekaan satu, itu kita belum mikirkan senjata yang harus lebih hebat, karena Belanda itu baru nak menyerang Sumatera Selatan lain. Tapi setelah perang kemerdekaan 2, dia akan menyerang seluruh artinya angkatan tentara kita, pejuang-pejuang kita kan. Sedangkan kita sendiri tidak punya senjata. Jadi harus masih buat senjata buatan sendiri kan. Nah ada senjata buatan sendiri itu harus ada di bidang ketentaraan militer TNI ini yang mempunyai orang ahli bidang persenjataan. Maka akhirnya diketahuilah namanya Admo Wirono, dia berada di Keraton Surakarta. Nah, ternyata artinya Tuhan cuma memberi hidayah kepada manusia Indonesia kan. Dia rela untuk diberangkatkan ke Sumatera Selatan ini. Waktu itu di Lahad. Itulah sudah perang 5 hari 5 malam, mundur sampai ke Lahad. Perang agresi Belanda 1 tahun 21 Juli tahun 47. Nah dia sanggup datang sini sampai tidur-tidur di rel kereta api bersama Pak Sainan Sugiman kan. Nah itu. Jadi karena senjata tidak punya, buatlah senjata. Jadi di Ringgau ini ada Mayor Darko, di Lampung ada, di Bengkulu ada ahli-ahli senjata yang di bawah pimpinan Letkol Atmo itu kan. Nah cuman membuat senjata itu tradisional, nyari sifat yang listrik, yang listrik bisa jadi meriam misalkan. Pipa-pipa kecil bisa jadi ada jadi pistol dan sebagainya. Termasuklah yang di Lahad itu kan ada bengkel kereta api, karena di situ ada mesin las dan sebagainya, semua itu bisa bikin. Jadi tradisional, tidak ada sistem cor, karena untuk membakar besi-besi baja dan begitu itu kan daya panasnya sampai berapa ribu derajat Celcius kan, hanya bisa dibakar. Sistem bakar itu kita di Sumatera Selatan ini bubut. Yang terkenal ahli bubut ini Womogan. Apa mana tuh? Yang tukang buat parang, buat apa tuh kan? Itu kan. Nah, jadi, pandai besi ya? Pandai besi. Pandai besi. Jadi di bubut macam itu. Di Ringgau ada pabriknya di sana. Karena dia di subkos di sini kan, Atmo itu kan. Jadi dia di sini ketika orang bikin senjata di pabriknya, kapan sudah dia periksa. Ya, karena dia ahli senjata, pakai bubut. Kalau sudah merah baru digetok, baru dipotong. Itu sistem kita kan. Nah, jadi aku sekarang sedang menulis kenapa Indonesia tidak bisa membuat maka dibikinlah pabriknya di Talang Jawa sana, di pedalaman di belakang itu kan hutan kan. Jadi dia memimpin orang bikin senjata itu. Bikin granat kan, bikin kecepet kan, bikin apa jadi dia periksa dulu ini benar. Satu waktu datanglah meriam dibuatan sendiri dari Sawaluto. Karena Sumbak Sal ini kan ya ahli persenjataannya cuma dia kirim dari Sawaluto ke Ringgau. Ya. Jadi dibawalah ke pabrik di situ, diadakan uji coba senjata tuh oleh Pak Atmo. Nggak tahunya dia tuh meledak di pangkal. Hancur meriam itu. Jadi isi mesiu dalam tuh nyembur ke badannya, berdua ditambah dengan 2 orang anggota dia. Mati kalau 3. Jadi itu namanya Letkol Atmo sebagai gugur karena senjata buatan sendiri dalam masa perang kemerdekaan yang kedua. Sekitar tahun berapa itu? Tahun 48. Nah, kan 48 itu perang kemerdekaan 2. Begitu tanggal berapa? 19 Agustus Soekarno-Hatta ditangkap kan di museum kan. Maka senjata memang ada dibeli sampai ke Singapura kemana-mana kan pakai selundupan, seluruh perairan ini kan dijaga oleh Belanda. Kalau tidak nyelundup, kalau bukan keahlian Pak Akagani, pacak nyamar jadi wong pecah Cina, tidak sampai ke Singapura dapat. Cuma dapat jadi kit, termasuklah antara lain itu mobil itu kan Akagani dapat ya lah. Akagani dapat dia. Tapi lewatnya tidak lewat Palembang, lewat Lampung kan. Nah,
Cuma tentara banyak, kalau dapat 10 pocok, 2 pocok atau 5 pocok senjata dibeli, apa cukup untuk tentara yang banyak? Baca itu perang. Iya. Tidak ada jalan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.